Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 bab 2 mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Subbab B mengenal kitab-kitab Allah, dan C kitab Allah membawa ajaran terpuji. Oke, silahkan kalian persiapkan buku tulis PAI beserta LKS PAI-nya bab 2 ya. Kalau kalian sudah punya LKS, silahkan kalian bisa buka di halaman 14 ya. Kalian bisa buka di LKS halaman 14. Oke, next. Nah, yang pertama adalah perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah yaitu percaya dengan semua kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, jadi anak-anak, sebagaimana yang sering kita lakukan dalam pembiasaan, yaitu rukun iman, iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga, dan itu sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136, yang mana Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad juga ada beberapa yang diberikan kitab suci, dan kita harus beriman kepada semua kitab suci tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kitab sucinya itu apa saja? Oke, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Next. Nah, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya orang-orang Bani Israel ya. Kitab Taurat sebagai pedoman bagi Bani Israel. Kitab Taurat juga sering disebut dengan 10 perintah Tuhan atau the 10 Commandments. Di antara isinya adalah perintah menghormati dan cintailah Allah, sebutlah nama Allah dengan hormat, kuduskanlah atau sucikanlah hari Tuhan. Hari Tuhannya Bani Israel itu hari Sabat, dan kemudian hormatilah ibu dan bapakmu dan lain sebagainya. Next, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur hanya untuk Bani Israel.
Nabi Daud alaihissalam hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur tidak memuat hukum agama dan syariat. Kitab Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Dan juga kitab Zabur ini berupa puji-pujian atau nyanyian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kitab Zabur ini tidak membawa syariat baru, akan tetapi syariatnya mengikuti kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Nah, kitab Zabur ini hanya melengkapi dalam bagian tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Oke, next adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah yang bernama Yerusalem, ya. Kalau sekarang itu di negara Palestina. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Kitab Injil ini berlaku hanya bagi Bani Israel. Kitab Injil memuat perintah kembali kepada tauhid, menyempurnakan Taurat, dan mengajarkan hidup sederhana. Nah, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Ya, ini perhatikan. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyempurnakan kitab suci sebelumnya. Menurut bahasa, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara malaikat Jibril. Al-Quran berbahasa Arab dan menjadi pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Al-Quran diturunkan di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Jadi totalnya 23 tahun. Terdiri atas 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Adapun isi kitab suci Al-Quran adalah tentang tauhid, syariah, akhlak, tarikh atau sejarah, muamalah, fikih, dan hukum. Baik, selanjutnya adalah C. Kitab Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran terpuji. Nah, anak-anak, kitab suci adalah petunjuk kepada manusia, yang mana petunjuk itu memuat berbagai perilaku. Di antara perilaku-perilaku itu adalah berperilaku kepada Allah. Ya, contohnya itu rajin mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, kemudian berpuasa. Kemudian ada berperilaku kepada sesama manusia, contohnya itu saling membantu dan menolong. Terus ada berperilaku pada hewan, tumbuhan, dan alam semesta, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga berperilaku pada diri sendiri, yaitu contohnya dengan menjaga kebersihan, makan makanan yang halal, yang baik, yang bergizi, dan rajin berolahraga. Nah, jadi pada intinya adalah kitab suci ini adalah sebuah petunjuk untuk berperilaku kepada Allah, manusia, hewan, tumbuhan, dan pada diri sendiri, agar diri kita selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, untuk tugas kali ini yaitu silahkan kalian cari ya contoh perilaku terpuji kepada Allah itu contohnya apa? Perilaku kepada manusia itu contohnya apa? Perilaku terpuji kepada hewan, tumbuhan, lingkungan, dan diri sendiri itu contohnya apa yang kamu ketahui atau yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah ketemu silakan ditulis, disusun yang rapi, kemudian dikirim jawabannya ke nomor WhatsApp Pak Basri ya. Ingat, kalian tulis contoh perilaku terpuji kepada Allah, kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, lingkungan, dan diri sendiri yang pernah kamu lakukan atau yang kamu ketahui. Syukur-syukur kamu tulis sebanyak-banyaknya ya. Nanti difoto, kemudian kirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Oke? Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.